Pernahkah saudaraku merasa tercekik, terbebani oleh tumpukan utang yang seolah tak berujung? Seakan setiap napas adalah desahan keputusasaan yang tak berkesudahan. Mungkin ada di antara kita yang merasakan rezeki begitu seret, seolah pintu-pintu langit tertutup rapat, membuat malam-malam terasa panjang penuh kegelisahan dan hari-hari berlalu tanpa harapan. Atau setiap kali melihat tagihan, hati langsung bergetar membayangkan kapan semua beban ini akan berakhir. Ingin sekali terlepas dari belenggu finansial yang mencekik ini, merasakan ketenangan jiwa dan semangat baru yang hakiki, bukan? Ada sebuah rahasia ilahi yang mungkin belum banyak kita sadari, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di majelis ilmu penuh berkah ini. Sungguh anugerah kita dapat berkumpul meski hanya melalui layar, merenungkan rahasia hidup yang Allah hamparkan. Ketahuilah, perasaan tertekan utang bukanlah takdir yang tak bisa diubah. Allah tak pernah membiarkan hambanya dalam kesulitan tanpa jalan keluar. Kunci kebebasan itu seringkali terletak pada amalan sederhana yang sering terlupakan, sholat duha. Ini permata yang cahayanya mampu menembus kegelapan utang dan kesulitan finansial. Mari selami keajaiban duha ini, insya Allah demi jalan keluar yang kita damba. Sahabat beriman, mengapa sholat duha begitu istimewa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, duha adalah sholatnya orang-orang yang bertaubat dan amalan ini punya keutamaan luar biasa dalam hal rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mencukupi kebutuhan hambanya yang rutin menunaikan sholat duha. Bayangkan sebuah jaminan langsung dari Sang Pencipta alam semesta. Ini bukan janji kosong, melainkan kepastian bagi mereka yang mau berusaha mendekatkan diri kepadanya. Dari sinilah pintu-pintu rezeki yang sebelumnya terkunci rapat perlahan mulai terbuka lebar. Poin pertama yang sering luput dari perhatian kita adalah ketenangan jiwa. Ketika hati kita diliputi utang, rasa cemas dan gelisah menjadi teman setia. Sholat duha hadir sebagai penawar mujarab. Dengan sholat duha, kita memulai hari dengan bersujud, menyerahkan segala beban kepada Allah. Ketenangan ini bukan hanya perasaan, melainkan energi positif yang akan memancarkan keyakinan diri dan optimisme. Pikiran menjadi jernih, ide solusi mulai bermunculan, dan semangat bangkit semakin membara. Ini fondasi penting untuk keluar dari masalah finansial. Selanjutnya, duha mendatangkan keberkahan pada rezeki kita. Saudaraku, bukan hanya seberapa banyak yang didapatkan, tapi seberapa berkah rezeki tersebut. Terkadang, uang banyak justru cepat habis tanpa tahu kemana perginya, terasa hambar. Sholat duha menjadi sebab Allah membersihkan rezeki dari segala yang tidak berkah, membuatnya lebih bermanfaat dan terasa cukup, bahkan untuk melunasi utang. Keberkahan inilah yang akan melancarkan setiap urusan finansial, membuat kita lebih bijak mengelola harta. Jamaah sekalian, sholat duha juga berfungsi sebagai magnet pembuka pintu-pintu kesempatan. Ketika kita membiasakan diri bersujud di waktu duha, seolah-olah kita sedang menarik perhatian Allah untuk memberikan peluang-peluang emas. Mungkin tiba-tiba ada tawaran pekerjaan sampingan, ide bisnis baru yang cemerlang, atau bahkan rezeki tak terduga dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Peluang ini adalah jawaban atas doa-doa kita yang dipanjatkan di waktu berkah itu, sungguh membantu kita bangkit dari keterpurukan. Di setiap rakaat duha, kita berkesempatan beristighfar dan bertaubat. Utang seringkali ujian atas kelalaian kita, mungkin dalam mengelola harta atau ibadah. Dengan duha, kita memohon ampunan atas segala dosa dan khilaf. Ketika dosa terampuni, penghalang rezeki pun terangkat. Hati yang bersih dari dosa lebih mudah menarik kebaikan dan rezeki halal. Ini proses penyucian diri yang sangat efektif untuk melancarkan segala urusan dunia dan akhirat kita.
Namun saudaraku, perlu diingat bahwa keajaiban duha tidak datang instan. Konsistensi adalah kuncinya. Istiqomah menunaikan sholat duha setiap hari, meskipun hanya 2 rakaat, akan menciptakan kebiasaan baik berkelanjutan. Allah mencintai amalan sedikit tapi rutin daripada amalan banyak tapi terputus. Keistiqomahan ini membentuk mentalitas pejuang yang tidak mudah menyerah di tengah badai utang, justru semakin mendekatkan kita pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menyerah, saudaraku. Lalu bagaimana menunaikannya dengan maksimal? Waktu sholat duha dimulai setelah matahari naik setinggi tombak, sekitar 15 menit setelah syuruk, hingga menjelang zuhur. Waktu terbaiknya saat matahari terasa panas terik, sekitar jam 9 atau 10 pagi, biasa disebut saat anak unta kepanasan. Manfaatkanlah waktu ini sebaik-baiknya. Luangkan sejenak di sela kesibukan pagi, walau hanya 2 rakaat. Amalan kecil ini sangat bernilai di sisi Allah. Janganlah kita remehkan. Jumlah rakaat sholat duha bisa dimulai dari minimal 2 rakaat, 4, 6, 8, hingga maksimal 12. Pilihlah jumlah yang saudaraku mampu tunaikan rutin. Jangan memaksakan diri jika belum terbiasa, karena yang terpenting adalah keistiqomahan. Jika baru memulai, 2 rakaat saja sudah sangat baik dan akan memberikan dampak positif luar biasa. Niatkan sholat ini sebagai bentuk syukur, sekaligus permohonan agar Allah melancarkan rezeki dan melunasi utang-utang kita. Ini adalah investasi terbaik. Selain sholatnya, jangan lupakan doa setelah duha yang masyhur. Bacalah doa-doa permohonan rezeki dan pelunasan utang dengan penuh keyakinan dan kerendahan hati. Ingatlah, doa adalah senjatanya orang beriman. Sampaikan segala keluh kesah, harapan, dan keinginan saudaraku kepada Allah dalam sujud dan setelah salam. Sertakan juga zikir dan istighfar, karena hati yang berzikir akan lebih mudah merasakan kehadiran Allah dan pertolongannya. Ini adalah momen intim kita dengan Sang Khalik. Jangan disia-siakan. Namun, saudaraku, penting diingat bahwa sholat duha bukanlah mantra ajaib yang membuat utang lenyap tanpa usaha. Ini penyempurna ikhtiar kita. Duha menguatkan mental, membuka pintu rezeki, tapi kita tetap harus bekerja keras, mencari nafkah halal, dan mengelola keuangan dengan bijak. Ibaratnya, duha adalah bahan bakar spiritual yang menguatkan mesin ikhtiar kita. Jadi, jangan hanya berharap, tapi juga bergerak aktif mencari solusi finansial yang halal dan berkah. Keduanya harus berjalan beriringan. Setelah semua usaha dan ibadah, langkah terakhir dan terpenting adalah tawakal, menyerahkan sepenuhnya hasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita merasa sudah berusaha maksimal, sholat duha rutin, tapi hasilnya belum terlihat. Disinilah kesabaran kita diuji. Percayalah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan hambanya. Mungkin caranya tidak seperti yang kita bayangkan, atau waktunya belum tepat. Tetaplah berprasangka baik kepada Allah, karena Dia Maha Tahu apa yang terbaik untuk kita di setiap waktu. Banyak sekali kisah nyata para sahabat beriman yang merasakan keajaiban sholat duha ini. Dari yang terlilit utang puluhan juta, hingga yang merasa hidupnya buntu. Namun dengan istiqomah duha, pintu-pintu rezeki terbuka lebar, dan utang-utang pun lunas tak terduga. Ini bukan dongeng, saudaraku, melainkan bukti nyata janji Allah. Jika mereka bisa, mengapa kita tidak? Yakinlah, Allah itu Maha Kaya dan tidak pernah ingkar janji. Percayalah pada kekuatan doa dan ibadah yang tulus, pasti ada jalan. Maka, mulailah hari ini, saudaraku. Jadikan sholat duha sebagai bagian tak terpisahkan dari rutinitas harian kita. Ia bukan sekedar ibadah sunnah, melainkan investasi akhirat yang berbuah manis di dunia.
Ia mampu mentransformasi kegelisahan menjadi ketenangan, kemiskinan menjadi kecukupan, dan belenggu utang menjadi kebebasan finansial yang hakiki. Bayangkan hidup tanpa beban utang, dengan rezeki berkah dan hati tentram. Itu semua bisa dimulai dari duha, dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, semoga tausiah singkat ini menjadi pemicu semangat kita untuk terus beristiqomah dalam sholat duha. Jangan simpan ilmu ini sendiri. Mari sebarkan kebaikan ini kepada keluarga dan sahabat yang mungkin sedang berjuang dengan masalah utang. Silahkan bagikan video ini, tinggalkan komentar tentang pengalaman saudaraku dengan duha atau pertanyaan. Doakan saya dan tim agar senantiasa istiqomah menyebarkan dakwah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita, melunasi utang dan memberkahi rezeki kita. Jazakumullahu khairan kathiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.